Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, rekan-rekan semuanya. Berjumpa kembali dengan aku, Rani Kartika, dalam channel YouTubeku yang tentunya berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, dan juga mahasiswa. Nah, pada video kali ini ingin berbagi informasi hukum kepada kalian semuanya, ya, terkait dengan berita yang beberapa waktu belakangan ini sempat menghebohkan publik, terutama ini menyangkut public figure gitu ya, di mana terjadi penyebaran konten intim bernuansa, mohon maaf, seksual gitu ya, yang dilakukan oleh artis, selebritis berinisial RK gitu ya, kalian sudah pasti tahu. Nah, dalam konteks ini ya, masyarakat kita terutama di sosial media gitu ya, berkomentar kenapa justru, dia ini tidak dijadikan pelaku gitu ya, dan karena sudah rata-rata netizen itu berkata, "Ini sudah pasti, ini sudah fix, si RK ini ya, nggak perlu diduga-duga lagi, emang udah fix semuanya mengarah dari ciri fisik segala macam, ini udah dia." Dan kenapa dia justru dikatakan sebagai korban, dan juga kalau mengikuti berita, dia justru juga melaporkan ya, melaporkan sebagai kapasitas dirinya itu adalah korban terkait dengan pencemaran nama baiknya dia, lalu penyebaran konten tersebut. Justru si RK sendiri juga turut melaporkan atas adanya penyebaran tersebut. Nah, sekarang informasi yang ingin saya bagikan itu menjawab kenapa justru dia korban dan bukan pelakunya, gitu ya. Padahal kalau mengutip dari pendapat pakar telematika dan lain-lain bahwa orang yang ada di video itu kalau mengarah pada ciri-ciri tanda-tanda fisik adalah memang dia sebenarnya. Nah, kita lihat ya teman-teman, di Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, ya, kalian bisa lihat di sini. Kita lihat di pasal 4 ya teman-teman. Oke, larangan dan pembatasan. Pada pasal 4 ayat 1 dikatakan, ini setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, ya, sampai selesai nih kalian lihat suatu apa namanya, yang memuat ya, menyediakan pornografi yang memuat hal-hal sebagai berikut. Oke. Ini pasal 4. Dilarang memproduksi ya, lalu membuat. Oke. Terus netizen akan berpikir, masyarakat akan berpikir bahwa loh itu jelas-jelas dia gitu ya, artinya dia juga ikut membuat dong. Kalau terkait dengan pasal 4, berarti harusnya itu adalah perbuatan yang dilarang. Oke, kita lihat lagi di pasal 6, setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Oke, dilarang mempertontonkan, memperbanyak, menyimpan katanya, memiliki. Loh, berarti juga termasuk dong, gitu ya. Berarti bisa aja dia dikatakan sebagai pelaku. Oke, kita lihat, baca pasal tidak boleh setengah-setengah ya. Nah, kita lihat di penjelasan pasalnya teman-teman. Maaf ya, saya agak pelan-pelan karena juga ini lagi radang tenggorokan, sakit banget tenggorokannya gitu ya, kurang fit teman-teman, jadi nggak bisa semangat kayak biasanya gitu. Kita lihat ya pada pasal penjelasan. Jadi kalau membaca pasal di peraturan, kita nggak bisa cukup oh satu pasal langsung kita menyimpulkan bahwa oh udah pasalnya bunyinya begini. Jangan dulu, kita lihat ya di bagian penjelasan. Ada nggak penjelasan mengenai hal tersebut? Oke. Nah, pasal 4 ayat 1. Yang dimaksud dengan kata membuat ya, tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Ingat, ini adalah berarti bentuk pengecualian.
Jadi kalau mau dijabarkan dibalik lagi ya, setiap orang dilarang untuk tadi kan memperbanyak, menggandakan, memiliki ya apa namanya media pornografi atau konten pornografi yang memuat tadi poinnya segala macam. Kecuali untuk ya tidak termasuk ini bahasa hukumnya. Bahasa lainnya kecuali adalah untuk kepentingannya sendiri atau untuk dirinya sendiri. Oke, berarti tadi kenapa dia melaporkan dirinya sebagai dalam kapasitas dirinya itu sebagai korban adalah karena dia tidak menghendaki adanya penyebaran video tersebut. Ya, berbeda kalau misalnya dia dengan sengaja menyebarkan, dia dengan sengaja membuat untuk dipublish sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, maka dia termasuk dari pelaku. Nah, kenapa dia korban? Karena bisa jadi video tersebut adalah tidak untuk disebarluaskan, untuk koleksi pribadi, untuk dirinya sendiri. Tapi ada pihak lain yang menyebarluaskan, maka dia terhindar dari jeratan pasal 4 karena di penjelasan pasal 4 ayat 1 dikatakan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Kita lihat tadi di pasal 6 sekarang penjelasannya. Oke, larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Ini bentuk pengecualian. Tadi kan dilarang, setiap orang dilarang untuk memiliki atau menyimpan konten pornografi sebagaimana pasal 4 ayat 1 kata pasal 6. Tapi di penjelasannya, larangan memiliki atau menyimpan tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri. Nah, jadi dari dua pasal ini sudah jelas kenapa dia tidak dapat dikatakan sebagai pelaku dari penyebaran video tersebut. Kenapa RK tidak dapat dikatakan sebagai pelaku, melainkan dia sebagai korban. Dan hal ini ternyata setelah ditelusuri juga diperkuat ya. Saya baca berita gitu ya, mencari ternyata Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR juga membenarkan hal tersebut. Jadi dikatakan oleh ICGR si RK ini adalah korban dari adanya tindakan kekerasan seksual. Apa yang dialami oleh RK itu dikatakan sebagai bentuk istilahnya kalau saya catat gitu ya, NCII, yaitu non-consensual dissemination of intimate image. Jadi apa yang dialami oleh si RK ini merupakan penyebaran konten intim katanya tanpa persetujuan. Dengan motif itu adalah salah satunya untuk ajang balas dendam. Nah, jadi penyebaran ini bukan atas kehendak atau kemauannya sendiri, tetapi ini disebarkan secara sengaja oleh pihak tertentu ya dan dikategorikan sebagai bentuk NCII, ya, penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Dengan motifnya tadi bisa jadi balas dendam, dan RK sendiri juga mengatakan dalam pemberitaan ya yang saya baca, saya kumpulkan tulisan-tulisan artikel berita itu dikatakan bahwa sebelumnya dia itu mengalami yang namanya ancaman lalu pemerasan, dan diduga penyebaran ini atas dasar karena si RK tidak lagi mau diperas gitu ya, tidak mau menggelontorkan sejumlah uang kepada pelaku sehingga pelaku akhirnya menyebarkan video tersebut atas rasa sakit hati dan dendam. Diduga seperti itu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu justru si RK ini adalah sebagai korban dari tindak kekerasan seksual baik secara psikis, ekonomi gitu ya, atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Nah, teman-teman bisa baca pasalnya ya di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Oke. Oke. Nah, semoga ini menambah pengetahuan teman-teman semuanya, jadi tahu hukumnya seperti apa, gitu ya. Kenapa sih dia nggak justru dilaporkan atas sebagai korban, justru dia melaporkan bukan sebagai pelaku. Ini alasannya ya teman-teman. Mungkin
mungkin ada pro dan kontra dengan masyarakat, ada yang setuju atau tidak, ya kembali lagi saya menjelaskan dari sisi, aturannya, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.